Terima kasih. Mohon perhatian. Kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak perlu mengulangi lagi. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Silakan siapa yang akan menyampaikan. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Kami juga panel sudah membaca. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat. Perihal permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya sendiri Dr. Herman Kadir SHM-Hum, Juju Purwantoro SHMH, Denny Apriyadi SE SHMH, Herman Umar SHMH, Sri Miguna SHMH, M. Hadrawi Ilham SH, Torik SH, Dr. Yusuf M. Said SHMH, Dedi Setiawan SH, Mustari SH, Suyandi Tanjung SH, Muhammad Rahun Nusa SH, Azam Khan SH, Eka Nuryaman SH. Semuanya adalah advokat pada tim advokat Judicial Review Presiden Threshold Adang, Marwan, Ali Ridho, dan Bani Afata yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Besar A3 nomor 18 RT 04 RW 03 Kebun Baru Tebet Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 22 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Selanjutnya disebut Undang-Undang 45. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa ketentuan pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawanya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Itu dianggap dibacakan saja kewenangan mahkamah. Ya. Bisa ke bagian selanjutnya. Lanjut kami ke kedudukan hukum legal standing pemohon. Bahwa ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK Jungto pasal 54 ayat 1 huruf A PMK nomor 02 tahun 2021 menentukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu A. Perseorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. D. Lembaga negara. Bahwa selanjutnya penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 memberikan tafsir yang dimaksud dengan konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusan perkara nomor 006 PU 3 2005 Jungto perkara nomor 11 PU 5 2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut.
A. Oh, Adanya hak konstitusional. dianggap dibacakan, Pak. Siap, Itu lanjut. dianggap dibacakan. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas berdasarkan pasal 1 angka 34 nomor 17 tahun 2017 memiliki hak untuk memilih di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 1 angka 34 Undang-Undang nomor 17 tahun 2017. Pemilih warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin dan atau sudah pernah kawin. 10. Bahwa hak memilih right to vote adalah hak konstitusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, right to participate and in government, sebagaimana dijamin pasal 27, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011 017 PUU 1/2003 tentang pulihnya hak politik, ex-PKI dan organisasi terlarang lainnya 24 Februari 2004. Bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden threshold sebanyak paling sedikit diperoleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional untuk memilih right to vote pemohon dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional. Bahwa tidak benar masalah membatasi presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik, kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam pasal 6A ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sejatinya parpol hanyalah kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara, termasuk pemohon. Bahwa adanya dissenting opinion 4 orang hakim konstitusi terhadap legal standing pemohon sebagai pemilih dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74 PU 18/2020 tanggal 14 Januari 2021 menunjukkan hakim konstitusi sendiri tidak solid dalam membuat putusan. Selengkapnya berikut penjabaran dari putusan akuo, tidak perlu kami bacakan lagi. Bahwa terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi 74 PU 18/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang menolak legal standing pemohon sebagai pemilih pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan pemohon, baik legal standing maupun substansi pemohon. Bahwa pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya yang semuanya ditolak oleh Mahkamah. Bahwa ketentuan undang-undang, ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK Jungto pasal 42 ayat 2 PMK nomor 06 tahun 2005 memungkinkan pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 42 ayat 2 PMK nomor 06 tahun 2005 terlepas dari ketentuan ayat 1 di atas. Pemohon pengujian undang-undang terhadap muatan ayat pasal dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah 13 kali diputus oleh Mahkamah yang selengkapnya sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan lagi.
kami lanjut ke pokok permohonan. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6106 bukti P2. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, tidak perlu kami bacakan, bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 6 ayat 2, pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 6 ayat 3, pasal 6 ayat 4, pasal 6A ayat 5, pasal 22E ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 28D ayat 3, pasal 28J ayat 1, pasal 28J ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan lagi. Bahwa sebelum lebih jauh mendalilkan penjabaran alasan pengajuan permohonan akuo, terlebih dahulu para pemohon akan mengutip berbagai pandangan pendapat dari ahli hukum, ahli politik, pimpinan anggota dari lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan yang menyatakan dengan tegas penghapusan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden atau presiden tersebut, bahwa dengan merujuk pendapat atau pandangan dari berbagai kalangan tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan pada tabel 5 permohonan ini, pemohon mengharapkan agar mahkamah tidak ragu lagi dalam menegakkan keadilan konstitusional, constitutional justice, dengan menyatakan ambang batas pencalonan presiden threshold melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa lebih lanjut, hasil survei indikator politik Indonesia dan akar rumput strategi konsulting yang dilaksanakan pada pertengahan 2021 telah mengungkap dua hal penting, yaitu satu, publik menginginkan pasangan calon presiden yang berlaga di pemilihan presiden lebih dari dua pasangan calon, dan dua, publik menginginkan calon presiden tidak harus kader partai yang penjabarannya lengkap sebagai berikut. Ini tidak perlu kami bacakan lagi, kami anggap bisa ini tabel-tabelnya, ya, termasuk ininya, pendapat ahlinya di sini sudah jelas, intisari politiknya. Kami lanjut. Bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden, syaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional, bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam menafsirkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran mahkamah pada putusan nomor 51, 52, 59 PUU 6 2008 dan putusan nomor 53 PUU 15 2017 yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca pasal 6 ayat A Undang-Undang 45, sehingga aturan presidential threshold tersebut sebagai aturan yang bersifat open legal policy. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menyatakan pemberlakuan presiden threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Secara konseptual, penafsiran tersebut tidak tepat karena ketentuan pasal 6A ayat 5 akuo berkenaan dengan tata cara, sedangkan aturan presiden threshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden. Bahwa dalam pasal 6 ayat 2 adalah pasal yang sudah terang benderang, tidak perlu ditafsirkan lagi, apalagi multitafsir atas pasal yang sudah terang benderang tersebut. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, gramatikal, seharusnya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden
diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Bahwa selain itu, menggolongkan presiden threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Bahwa seyogianya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan berdasarkan presiden putusan mahkamah. Ketentuan tersebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat. 1. Norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas, expressis verbis, dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau 2. Norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidensial threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Sebab pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa selanjutnya menilik naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada buku 5 tentang pemilihan umum tidak terdapat pembahasan tentang presidensial threshold. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa threshold dari 2 orang anggota panitia ad hoc BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Insinyur Patania Risiahan dari PDIP dan Profesor Dr. Haji Sudijarto MA dari fraksi utusan golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presiden threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu dikaji dari segi original intent, keberadaan presiden tersebut tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Bahwa pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 45. Menurut para pemohon, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 45 telah memberikan hak constitutional rights pada partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilu, partai politik berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa secara teoritis, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak constitutional right, tidak boleh dihilangkan, direduksi dalam peraturan yang lebih rendah undang-undang. Ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional parpol peserta pemilu jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang 45. Terutama pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 45. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa penghilangan hak constitutional right partai politik tersebut akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilu. Bahwa penerapan presiden threshold juga berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua, pilih pasal 6A ayat 3 dan pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 yang menghadirkan 2 calon presiden yang sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Bahwa ketentuan pasal 6A ayat 3 dan pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon. Bahwa ketentuan pasal 6A ayat 3 dan pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 justru memberikan konstitusional basis terhadap munculnya calon presiden lebih
dari dua pasangan calon, dan karena itu presiden threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas. Bahwa keberlakuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu penerapan presiden threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu, electoral justice, yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional, constitutional right partai politik baru yang berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan, mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Bahwa selain itu, penerapan presiden threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas, cocktail effect dari calon presiden yang diusung. Bahwa ketentuan presiden threshold mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, equality before the law, dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden. Bahwa secara faktual, penerapan presiden threshold telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa. Bahwa selain itu aturan presiden threshold merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat presiden threshold. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih, right to vote, atau mendapatkan sebanyak-banyak pemilihan alternatif pasangan calon presiden. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presiden threshold tidak melalui mekanisme voting suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama yang kontra terhadap penerapan presiden threshold, dan secara proporsional mengakomodasi suara minoritas dalam kelembagaan parlemen. Bahwa secara faktual mekanisme voting dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 direspon oleh 4 fraksi dengan aksi walkout: fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0%. Bisa dilihat di nationalkompas.com, read 2017-02-2358-2701. Voting pengesahan RUU Pemilu diwarnai aksi walkout 4 fraksi. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap putusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat pemilih untuk mendapatkan pemilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden threshold, pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkan pada kepentingan politik, menghilangkan menantang dalam pemilihan presiden, dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi substansial. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 tahun 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi pembentuk kebijakan, policy maker,
untuk mengeliminasi, menghapus pemberlakuan presiden threshold karena telah melahirkan kegaduhan politik, polarisasi kedukungan politik yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat. Bahwa penerapan presiden threshold yang hanya menghadirkan 2 pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebarkan hoax, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terbelah ke dalam 2 kelompok besar. Bahwa penerapan pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 45 yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Para pemohon berpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak didasarkan pada alasan yang rasional konstitusional dan moralitas konstitusi, rule of constitutional morality, bahwa sebaliknya penerapan ambang batas telah menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti kandidasi buying, pencikiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik, yang semua itu menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga pengawal demokrasi, the guardian of democracy, memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi, ketakutan, dan warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 28J 2 Undang-Undang Dasar 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menghapus, membatalkan keberlakuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa dalam putusan nomor 53 PU 15/2017, Mahkamah pada pokoknya menyatakan pemberlakuan penerapan presiden threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensial yang menurut pemohon baik secara konseptual maupun faktual tidak tepat, karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadi pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden. Bahwa secara kontrario, penghapusan ketentuan presiden threshold justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik, karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine dan memiliki kapasitas. Justru kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik. Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan, meskipun dukungan dari parlemen rendah. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang rangkuman putusnya sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan lagi. Bahwa merujuk pada penjabaran tabel 5 di atas, maka terhadap pengujian ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 yang secara nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang 45, maka dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusan terdahulu. Bahwa dalam ilmu hukum secara teoretik dikenal prinsip law change by reason. Dalam tradisi fikih juga dikenal prinsip yang sama, yaitu fikih berubah jika ilatnya, alasan hukumnya berubah. Jadi, ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah.
kondisi faktual pemilu presiden 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa. Seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi mahkamah untuk memutuskan bahwa presiden tersebut tidak relevan lagi. Selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan 45 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Bahwa masalah yang terkait dengan presiden tersebut ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja, bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Pemohon memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan presiden tersebut terus diperhatikan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh mahkamah, permohonan penghapusan presiden tersebut ini tetap pemohon ajukan. Bukan sekedar untuk kepentingan pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendampakkan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilu yang jujur, adil, free and fair election. Bahwa kendati mohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalih permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan presiden tersebut ini. Sekarang tinggal berpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya. Petitum, mengabulkan permohonan pohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 ditambah Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2014 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya ex equo bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon, tim advokasi Judicial Review Presiden tersebut, Dr. Herman Kadir SHM Juju Purwantoro SH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bisa lagi. Ketua Panel Majelis Yang Mulia Prof. Aswanto. Kemudian pemohon perkara nomor 20 dan tadi permohonannya sudah disampaikan oleh kuasanya yang dibacakan dan disampaikan oleh Dr. Herman Kadir SHM dan pemohon Pak Adang Suharjo, Pak Marwan Batubara, Ali Ridho, Beni Akbar Patah selaku perorangan warga negara Indonesia dan kuasanya tadi Dr. Herman Kadir SHM dan kawan-kawan. Objek pengujian dari perkara nomor 20 ini pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling banyak 20% dalam kurung 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dalam kurung 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Permohonan disusun sudah dimuat identitas, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan, petitum, ya secara format ya sudah memenuhi ketentuan yang ada. Ya. Saya
ingin menyampaikan sedikit saja terkait dua hal saja. Pertama ya penulisan atau redaksional ini terkait pemohon di bagian identitas itu prinsipal terdiri dari 4 orang. Majelis membacanya tiap orang merupakan prinsipal dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia. Oleh karena itu disarankan hendaknya tiap prinsipal disebut masing-masing. Nanti Pak Dr. Heman Kadir dan kawan-kawan, misalnya Adang Suharjo, nah di bawahnya sebagai pemohon 1. Ini kan sampai 4 selanjutnya disebut pemohon saja gitu ya. Jadi Adang Suharjo sebagai pemohon 1, Marwan Batubara sebagai pemohon 2, Ali Ridho pemohon ketiga, Beni Akbar Patah pemohon 4 gitu ya. Siap. Format penulisan ini menjadi penting ya sebab masing-masing harus mendalilkan bentuk kerugian yang dideritanya. Bentuk kerugian yang dialami pemohon 1, bentuk kerugian pemohon 2, bentuk kerugian pemohon 3, dan bentuk kerugian pemohon 4 apakah bersifat spesifik aktual atau potensial. Tentu bisa beda-beda ya. Dan apakah ada hubungan atau kausal korban sebab akibat antara kerugian tersebut dengan norma yang diuji. Norma yang diuji kan sudah jelas pasal 222. Jadi dengan cara demikian itu tidak nyata terlihat dalam kedudukan hukum pemohon. Nah ini tidak terlihat karena pemohon 1 apa kerugiannya dengan kedudukan dan sebagainya ya. Yang kedua ini referensi peraturan MK-nya di halaman 5 dan 6 pemohon di dalam permohonan ini menyebut referensi pada PMK nomor 6 tahun 2005. Nah, PMK ini sudah tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Ya. Rujukan yang kurang lebih sama itu di pasal 42 ayat 2 PMK 6 2015, 6 2005 maksudnya. Lihat itu pasal 78 ayat 2 PMK 2 2021 ya. Padahal pada bagian kewenangan dan kedudukan pemohon mengutip PMK 2 2021. Jadi ya pada satu sisi lain sudah diketahui juga pada aturan-aturan itu pada PMK yang sudah menggantikan PMK yang lama. Kemudian juga di halaman 4 itu ada menyebut Undang-Undang 2017 itu coba dikoreksi lagi. Ya itu saja saya Pak Ketua Panel dan kepada kuasa dan pemohonnya yang dapat saya sampaikan sebagai pertimbangan atau ya saran-saran. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Yang Mulia. Ya, saya tambahkan sedikit saja dari permohonan para pemohon. Memang dalam menjelaskan kedudukan hukum maupun posita alasan-alasan permohonan para pemohon ini sesungguhnya sudah men-challenge bahwa para pemohon tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berpendapat satu baik soal legal standing yang hanya memberikan
kedudukan hukum kepada partai politik. Kemudian soal Pusita yang berpendapat bahwa sesungguhnya perintah konstitusi sudah clear sehingga untuk masalah presidensial threshold ini harus close legal policy. Jadi sebenarnya dari argumen-argumen di dalam menjelaskan kedudukan hukum maupun Pusita permohonan, alasan-alasan permohonan, sebenarnya para pemohon sudah menyampaikan bahwa pada intinya apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, para pemohon tidak sependapat. Namun demikian tetap akan saya tambahkan khususnya untuk legal standing dan Pusita itu, bahwa bagaimana argumen-argumen yang disampaikan pada hari ini itu kemudian bisa mempengaruhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya pada bagian legal standing, bagaimana para pemohon bisa lebih menjelaskan tidak semata-mata bahwa yang punya kedudukan hukum itu tidak hanya partai politik tapi termasuk pemilih. Seperti yang diuraikan hari ini sebenarnya sudah diuraikan, tapi bagi kami hal tersebut masih belum cukup. Seandainya masih ada referensi dari para pemohon bahwa argumen-argumen yang disampaikan pada hari ini bisa ditambahkan, tolong nanti ditambahkan lagi, karena sebagaimana kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah untuk pemilih itu tidak diberikan kedudukan hukum. Nah, sementara untuk partai politik itu juga masih ada dua syarat di samping partai politik. Bagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6A ayat 2 itu juga partai politik tersebut haruslah peserta pemilihan umum, itu harus clear. Tapi Anda hari ini, Anda Bapak-bapak mengargumenkan bahwa sebagai pemilih seharusnya diberikan kedudukan hukum. Karena pada dasarnya menurut Bapak-bapak, partai politik hanya sebagai alat, tapi sebenarnya mandat yang paling utama adalah berasal dari pemilih. Nah, itu yang menurut saya bangunan argumentasi itu apakah sudah cukup ataukah perlu diberikan penguatan. Saya setuju lebih baik diberikan tambahan-tambahan argumen-argumen yang lebih meyakinkan mahkamah, sehingga bagaimana nanti mahkamah bisa kena magnet daripada argumen-argumen tambahan yang atau argumen-argumen baru yang Anda sampaikan, sehingga Mahkamah Konstitusi bisa bergeser soal legal standing. Demikian juga pada bagian Pusita atau alasan-alasan permohonan. Jadi kalau yang diuraikan yang ada di sini bahwa sebenarnya persoalan presidensial threshold itu bertentangan dengan pasal 28, kemudian bertentangan juga dengan konstitusi secara umum, artinya bahwa argumen-argumen yang dibangun yang ada di dalam Pusita ini sebaiknya kalau memang masih ada yang perlu ditambahkan, sehingga pada posisi Pusita ini pun mahkamah juga bisa kemudian terpengaruh dengan argumen-argumen baru yang disampaikan oleh para pemohon ini. Saya setuju tadi ada yang selip bahwa PMK tadi sudah tidak berlaku lagi dan bisa diganti dengan PMK nomor 2 tahun 2021 dan pasalnya adalah pasal 78 dan nanti ditambahkan berkaitan dengan pasal 60 terhadap permohonan yang diajukan kembali, itu dilengkapi nanti. Untuk petitum, saya kira petitumnya seperti ini karena yang diminta adalah inkonstitusional secara keseluruhan, ya mungkin tidak ada yang perlu ditambahkan, kecuali memang mintanya bersyaratnya berbeda dengan yang ada sekarang. Nah, sekarang sehingga bisa inkonstitusional secara bersyarat. Tapi argumen-argumen yang dibangun pada hari ini adalah
mintanya dihilangkan itu ya sudah cukup berarti untuk pada bagian PBB. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Saudara pemohon saya kira sudah jelas apa yang Iya, yang mulia. dimaksudkan. Jelas. Jadi masukan Kami dari panel. minta waktu Saya 1 juga minggu ada. bisa nggak yang mulia? Perbaikan. Ya sebentar Pak. Oh, iya. Saya juga ada beberapa catatan Oh, siap. terlepas dari yang sudah disampaikan para yang mulia. Pada awal saya sudah sampaikan bahwa pada pemeriksaan pendahuluan ini kita mencoba melihat persyaratan-persyaratan formil harus semua sinkron sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan nanti. Kita tidak mau persoalan-persoalan formil yang kemudian bisa menjadi sesuatu persoalan yang bisa merugikan para pemohon. Nah, saya lihat pada bagian akhir dari permohonan ini halaman 28, tanda tangan para kuasa dengan setelah kami cocokkan dengan surat kuasa itu ada berbeda antara terutama di Sri Maguna ini kelihatannya coretannya berbeda gitu. Nanti disinkronkan. Siap yang mulia. Ini tidak seuson tapi kelihatannya Iya, iya. coretan antara guratan antara tanda tangan Sri Maguna di surat kuasa dengan guratan yang ada pada halaman terakhir permohonan itu jauh berbeda. Nanti bisa diperbaiki kembali. Kalau memang dia tidak hadir ya kan tidak apa-apa. Surat kuasanya kan bisa secara sendiri-sendiri maupun secara Iya. bersama-sama. Kalau ada yang memang berhalangan dan tidak bisa melakukan tanda tangan ya enggak usah dimasukkan, enggak apa-apa juga kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh yang mulia tadi, yang mulia Pak Wahid, yang mulia Pak Suhartoyo, ini pada bagian legal standing, saya kira saudara sudah menuliskan atau sudah menguraikan mengenai pandangan mahkamah dalam putusannya, tetapi kan tidak berarti bahwa mahkamah tidak bisa bergeser gitu. Bisa saja di putusan mahkamah kita mengatakan atau mayoritas mengatakan bahwa yang punya legal standing itu untuk mengajukan permohonan pasal 222 itu adalah partai politik peserta pemilu. Tetapi kemudian kalau Anda mampu meyakinkan, Anda memperkaya dengan teori-teori bahwa sebenarnya tidak hanya partai politik yang memiliki, tetapi perseorangan juga punya, bisa saja mahkamah akan bergeser ya. Akan bergeser mungkin yang tadinya menganggap bahwa yang punya legal standing itu hanya partai politik peserta pemilu, tetapi karena Anda mampu meyakinkan, sehingga mungkin bisa berubah atau bergeser pandangannya, tidak saja tidak saja partai politik tapi juga perseorangan. Oleh sebab itu saya menyarankan diperkuat pada bagian legal standing. Karena kalau Anda mampu meyakinkan mahkamah pada bagian legal standing itu, saya kira bisa pandangan mahkamah, apalagi saudara sudah mengutip ini beberapa kali ada perubahan-perubahan pandangan mahkamah. Nah, Anda bisa meyakinkan mahkamah di situ. Yang lain saya kira secara sistematika sudah bagus, dan ini kan para kuasa ini orang-orang yang sudah pengalaman di mahkamah konstitusi. Ada? Baik, saudara pemohon, ada yang mau disampaikan? Iya, yang mulia. Untuk perbaikan kami minta 1 minggu bisa yang mulia. Baik, sabar dulu Pak. Kalau begitu, saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 14 hari. Oke. Tapi kalau Anda mau memasukkan sebelum 14 hari itu boleh saja. Oke. Jadi paling lama 14 hari dari sekarang. Kalau 14 hari dari sekarang berarti nanti jatuhnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Itu 14 hari.
Tapi kalau Siap. Anda mau menanyakan sebelumnya juga silakan. Siap Yang Mulia. Dan untuk sidang selanjutnya nanti mahkamah akan menentukan. Izin Yang Mulia. Izin. Siapa yang mau bicara? Silakan. Ya, saya Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, perkenankan prinsipal untuk memberikan beberapa pandangan Yang Mulia. Anda sudah cukupkan. Prinsipal sudah memberi kuasa kepada Anda. Oh gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Baik, sudah jelas ya. Iya, sudah. Paling lama 14 hari. dari Siap Yang sekarang. Mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh mahkamah. Siap. Untuk pemeriksaan pendahuluan ini kita anggap selesai dan sidang ditutup.